Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang terlintas di pikiran kita, kenapa orang-orang baik dan dermawan ini mesti ditampilkan ke depan? Itu kan membuat setan membisik-bisikkan ke dalam hati mereka jadi riak nanti Pak Ustaz. Ini fotonya nanti diupdate status jadi orang macam-macam. Kalaulah itu tak boleh, kenapa ada dalam hadis Abu Dihdah menyumbang 600 batang pohon kurma? Kalaulah tak boleh, kenapa ada hadis menyebut Abu Talha menyumbang satu kebunnya di depan Masjid Nabawi? Kalaulah itu tak boleh, kenapa ada riwayat menyebut Umar ibn al-Khattab menyumbangkan tanah Khaybar untuk Islam? Kalaulah tak boleh itu disebut, kenapa ada riwayat menyebut Utsman bin Affan menyumbangkan sumur Rawmah? Kalaulah tak boleh, kenapa ada riwayat menyebut Abdullah ibn Umar menyumbangkan satu hamba sahayanya bebas karena Allah? Jadi masalah ini termasuk perkara syiar. Jadi tidak riya, tidak sum'ah, tapi ini adalah syiar. Dengan itu membangkitkan motivasi kita. Mereka ini adalah orang-orang yang majhuluna fil ardh. Mereka tidak terkenal di bumi, tak dikenal orang, tapi masyhurun fis sama. Malaikat mengenali mereka. Ketika mereka sampai, mereka sudah mengenali karena infak, wakaf, sedekahnya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan. Amin insyaallah. Ustaz, maaf panjang sedikit. Pada tahun 2012 seorang teman mengajak saya mengikuti pengajian di Masjid Raudhatul Jannah. Dia mengatakan inilah yang benar sesuai sunnah. Dia terang-terangan mengatakan jamaah tabligh sesat. Mengatakan orang yang isbal musbil tempatnya di neraka. Menguji saya dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Wah, itu tuh saya tak percaya kalau dia sesat seperti yang dia katakan. Dan saya juga tak percaya kalau yang isbal tempatnya di neraka. Saya mau pertanyakannya, apakah saudara-saudara kita yang tidak meninggikan celana di atas mata kaki pasti masuk neraka? Dia menjawab, ya, sesuai bunyi hadisnya. Namun saya tidak serta-merta mempercayainya hingga saya menemukan penjelasan dari Ustaz. Dan mengenai pertanyaan aina Allah, saya jawab sebisa saya yang intinya Allah tak perlu tempat. Sedangkan kawan saya itu menjawab Allah di langit. Saya tak setuju karena jawaban dia Allah di langit menunjukkan Allah berada di satu tempat. Saya tidak percaya dengan jawaban kawan saya itu. Saya mentahkan ajakan dia untuk bergabung. Maka mohon tanggapan Ustaz. Baca buku 37. Selesai. Tuntas 444 halaman. Itulah tanggapan saya. Masalah di mana Allah saya bahas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tengok. Masalah kaki celana ada. Tengok, baca baik-baik. Saya tak suruh beli buku, boleh fotokopi. Fotokopi siapa yang boleh beli? Ustaz, apa hukumnya bagi diri yang tidak menunaikan zakat mal? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan pada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, nanti hartanya akan dipanaskan. Fatukwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening, wa junubuhum ke pundak, wa zuhuruhum ke usus, ke pundak, ke usus, ke pundak. Hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kau tumpuk. Fahuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Satu. Yang kedua, zakat sebulan 100.000, setahun 1.200.000, 10 tahun 12 juta. Tak pernah bayar zakat 12 juta. Makan haram, makan haram, makan haram, makan haram. Ayyumalah min, setiap daging nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannar aulabi, tempatnya di neraka. Berdoa 3. Berdoa tiap malam, Allahumma ajirna minan nar wa qina azaban nar. Allah tak kabulkan lidah berdoa dari makan haram. Pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sadaik. Kau tak dapat
pakai uang haram. Saya tak pernah korupsi, saya tak pernah nepotisme. Haram dari mana? Haram karena tidak mau bayar zakat. Cepat bayar zakat, lebih cepat lebih baik. Sedangkan kondisi saya sangat sulit, utang di mana-mana. Jadi wajibkah saya bayar zakat, Pak Ustaz? Ya. Tapi katanya kalau orang banyak utang tak bayar zakat. Utang yang mana? 3 kurang 2 itu ceritanya begini, dengan baik-baik. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang utang, kurang rugi. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang utang, kurang rugi. Kalau bapak jualan, jual bangunan, semen, batu, kaca, kosen, kunci. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang rugi, kurang hutang. Itu hutang yang terkait dengan usaha. Jangan hutang mobil masuk, hutang rumah masuk. Begitu kajinya. Jadi yang punya hutang tetap dia bayar, dia cicil lah. Paling tidak dia tulis. Dia tulis. Jangan sampai dia mati dalam keadaan bawa hutang. Ahli waris takut bukan main. Kalau bapak kami ini ada hutang, tolong. Sementara hutang kepada Allah, fadainallaha wa yuqda. Hutang kepada Allah lebih baik layak untuk dibayarkan. Apabila sedang sholat tahajud berjamaah, jamaah membuka gadget untuk baca ayat, boleh tak Pak Ustaz? Ustaz Nazri, Ustaz kita, Ustaz Istihsan, Ustaz Sofi baca ayat, lalu dibukanya HP. Apa hukum dia menengok mushaf itu? Boleh, dengan syarat tetap menjaga gerak, jangan terlalu banyak. Mana dalil solat boleh menengok mushaf? Huzaifah Maula Aisyah menengok mushaf. Oleh sebab itu ulama di Saudi Arabia pun tak melarang jamaah yang menengok mushaf. Kalau itu dilarang, tentu mereka yang sangat ketat lebih duluan melarang. Maula Aisyah, Huzaifah Maula Aisyah tengok mushaf. Waktu itu belum ada gaya, dia tengok mushaf. Mushaf Quran yang ditulis di kertas. Dengan syarat nomornya mati. Karena nomor hidup nanti datang panggil. Ya sebentar. Sebelum pergi iktikaf, wajibkah kita tidur dulu Pak Ustaz? Nah, kalau dia habis dari jalan salat tarawih, lalu kemudian dia baca Quran atau apa, tak tidur. Jam 12 berangkat, boleh iktikaf. Tak ada syarat iktikaf harus tidur dulu. Saya pernah baca jika hendak tahajud harus tidur dulu. Bagaimana jika kita tak bisa tidur dulu? Kalau tidur dulu tahajud, kalau tak pakai tidur qiyamul lail. Itu perbedaan nama. Tahajud artinya melawan kantuk. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad. Berat tahajjud, lawan kantuk. Mana dalil Nabi tidak tidur dulu? Nabi solat tahajud wajib. Qumil laila illa qalila, wajib engkau bangun di tengah malam. Pernah Nabi solat dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai subuh, baru tak pakai tidur. Wudhu Isya dibawa ke subuh. Imam Hanafi wudhu Isya dibawa ke subuh lebih 10 tahun. Baca biografi Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi wudhu Isya dibawa ke subuh, tak batal-batal. Imam Hambali, buka dalam buku yang saya terjemah, semua ada saatnya. Imam Hambali sholat dari Isya sampai ke subuh, tak pakai tidur. Boleh. Misalnya pulang iktikaf jam 7, oke, pulang jam 7, lalu tidur, terbangun jam 12. Bolehkah kita menyikat gigi Pak Ustaz? Boleh, gosok gigi tak masalah. Cuman kalau sudah tergelincir matahari jam 2, jam 3, maka usahakan jangan yang pakai pasta. Pakai siwak aja, beli siwak, tak pakai pasta. Karena kalau sudah jam 4, pakai pasta, pastanya mentol pula. Waktu mau masuk kamar mandi, begitu keluar kan segar. Keluar sana juga. Tak bisa. Apalagi kumur-kumurnya. Kumur-kumur ke dalam. Apa hukumnya mengaji sambil berbaring Pak Ustaz? Tak berada. Imam Malik bin Anas kalau dia mau membacakan hadis, dipakainya jubah yang paling baru, duduk dengan sopan karena mau membaca hadis Rasulullah SAW. Ini enak aja sambil duduk. Emang baca surat pacar aja. Ini ayat Al-Quran. Dulu kita kecil, waktu kecil diajar pada bawa Quran tak boleh tetek. Tak boleh bawa Quran tetek. Sebelum bawa Quran
bercium-cium, itu ada hormat pada Quran. Tak berada. Ada hal-malatul Quran. Baca Quran baik-baik. Wajibkah ketika takbir kita mengangkat tangan sampai ke telinga? Mengangkat tangan itu bukan rukun, bukan syarat, sunnah. Dua riwayat, satu sampai daun telinga. Allahu Akbar. Yang satu lagi hatta yuhanni mankibai, sampai sebahu. Allahu Akbar. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti ada yang angkat sampai ke bahu. Allah. Itu bukan karena ketiaknya membisul. Memang ada riwayat begitu. Allahu Akbar. Yang satu lagi sampai ke telinga. Allahu Akbar. Cuma dua saja. Yang tak ada Allah. Tak belajar ini. Perempuan bagaimana? Adakah perempuan, kata Nabi, solat perempuan begini, laki-laki begini? Kata Syekh Hasan As-Saqaf dalam kitab Sahih Sifat Salat Nabi, perempuan lebih tertutup lebih baik. Itu hadisnya umum. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara begini dengan begini, mana yang tertutup? Begini, maka perempuan lebih baik. Meletakkan tangan antara begini dengan begini, perempuan lebih baik. Kalau laki-laki ini. Nah, ini tentang masalah tertutup dan terbuka. 5. Apa saja yang membuat laki-laki boleh sholat fardu di rumah? Sakit keras, itu dia sholat fardu di rumah. Ada pun sakit-sakit biasa. Ini yang saya sebutkan ini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Muhammad Zuhairi. Orang sakit keras tertahan di jalan, tumbang pokok kayu, hujan lebat, tak bisa ke masjid. Habis memakan makanan yang bau busuk, bawang putih, bawang merah, di Arab tempat kita jengkol, petai, sambal belacan, tak sempat gosok gigi. Tapi kalau gosok gigi bersih tetap dia ke masjid. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Pak Ustaz, bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang ini? Tintanya habis pula. Bagaimana pandangan Pak Ustaz tentang, mungkin mata antum yang masih muda, Allah awak yang lah tua Pak ya. Saya punya kakak ipar pacaran dengan orang Kristen. Pacarannya sudah lama. Keluarga menasihati kakak ipar saya, tapi kakak ipar ini malah nggak mau mendengar keluarga menasihatinya. Bapak dan ibunya juga dimusuhinya. Masalah ini berjalan bertahun-tahun, nggak ada mencebur sama bapak. Pacarnya disuruh masuk Islam, nggak mau. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menasihati kakak itu Pak Ustaz, supaya dia tidak memusuhi saya dan mau menerima nasihat saya? Karena umurnya 43 tahun. Umur 43 tahun ini sudah tak bisa nasihati. Udah lihat lagi. Dia yang mesti menasihati. Tapi yang namanya nasihat tak boleh berhenti. Carilah keluarga yang kira-kira cakap siapa yang dia dengar. Kalau di situ pakai suku yang terkenal menghormati nenek mama, panggil nenek mama. Ada tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu, bawakan. Ada ustaz karismatik, bawakan. Pokoknya jangan sampai dia jangan nikah sama orang yang pucuk senapang belum berpotong. Apa solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap kali dia berjalan sama laki-laki itu, maka perjalanannya zina. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan untuk berjalan illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram. Sementara dia makan bersama, tengok-tengokan, pacaran, baik janda yang sudah menikah, anak lajang, jangan pacaran. Jangan. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ada pula yang menyebut pacaran Islami. Mana ada pacaran Islami? Kalau suka, ta'aruf, kenal. Saya selalu dibawa mahasiswa nanya, Pak Ustaz, saya mau kenalan, bisa Ustaz saya bawa? Enggak, jangan saya. Cari Ustaz yang lembut, yang baik-baik. Saya nanti keras sama orang tuanya, atur jadi tak jadi. Semoga Allah merahmati Ustaz, amin ya rabbal alamin, dan memperbanyak orang seperti Ustaz di tanah Melayu ini, amin ya rabbal alamin. Maksudnya janganlah banyak Ustaz kurus macam saya. Malam Lailatul Qadar itu memiliki tanda-tanda. Ada yang bilang pohon bersujud air membeku. Apa benar begitu Pak Ustaz? Tak ada dalam hadis. Jadi jangan bintik-bintik buka gorden. Kapanlah tunduk pokok kayu? Tak ada. Hadis digoncang-goncang beku. Kenapa masih belum juga beku? Tak ada. Sampai akhirnya satu malam dia tengok beku. Inilah dia. Rupanya istrinya baru membersihkan kulkas. Jadi masalah ini tak ada dalil. Yang penting kita isi tiap malam ikrikam, ibadah, baca Quran. Sengaja Allah rahasiakan ini supaya kita senantiasa berharap semoga
baik kita tak dapat, rasa tak dapat tapi dapat, daripada merasa dapat rupanya tak dapat. Kemana-mana mencakap aku sudah dapat, aku sudah dapat, aku sudah dapat, rupanya tak dapat. Lebih baik merasa kenapa kau tiap malam aku rasa tak dapat, macam tak dapat, di akhirat rupanya dapat. Lebih baik begitu. Dengan merasa tak dapat kita merasa rendah, merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah. Orang yang merasa dapat sudah beramal 84 tahun, aku hebat, aku masuk surga. Ketika orang ada merasa dirinya lebih walau sebesar biji sawi, disitulah dia merasakan azab. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, ada dalam hatinya misqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Dalam sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab lewat pada suatu jalan, maka iblis lewat pada jalan yang lain. Apa maksud riwayat ini Pak Ustaz? Hadis sahih. Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Ini bukit. Di tengah bukit ada namanya fajj, lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, maka iblis akan lewat di lembah yang lain. Kalau Umar lewat di suatu lembah, kalau Umar lewat di jalan Hang Tuah, maka iblis akan lewat jalan Singa Mangaranya. Dia tak berani satu jalan. Saking kan kuatnya iman Umar bin Khattab. Adapun kita memang satu perjalanan saja. Ustaz, saya adalah manusia yang sangat banyak berdosa. Saya pun banyak menzalimi diri saya dan perbuatan-perbuatan baik besar dan kecil. Sering saya menangis, kenapa saya seperti ini? Saya mau minta nasihat dan amalan apa yang dapat menyadarkan saya. Udah sadar. Kalau tak sadar tak akan buat cakap begini. Ini cakap orang sadar, mampu melelehkan air mata, sudah sadar. Merasa tak sadar, sudah sadar. Inilah buah amal soleh. Lanjutkan amal soleh. Yang belum juga sadar, ikutlah yang sudah sadar. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, saya pinjam duit 10 juta kepada orang lain, kemudian mengembalikannya 12 juta. Jadi saya telah kena riba. Bagaimana saya mohon ampun kepada Allah, sedangkan cicilan pengembaliannya belum selesai? Bulan 12 baru selesai. Maka carilah orang yang punya kemampuan rezeki berlebih. Pak Haji, pinjam duit Pak Haji dulu, saya mau tutupkan itu yang riba itu. Setelah itu bersihlah dia. Andai ada, kalau tidak ada, maka mau tak mau dia berada dalam makan babi selama 6 bulan. Darurat. Mau dibalikkan duit sudah terpakai, mau ditutupkan uang orang lain, tak ada yang bisa pinjam. Maka oleh sebab itu, dalam keadaan darurat inilah 6 bulan ini dia tetap lunasi itu cicil. Setelah itu berjanji, aku akan berhenti daripada riba ini. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatawaffatu syaitanu minal mas. Dia seperti orang yang kerasukan jin, kesambet setan. Itulah guna zakat yang seperlaman, menolong orang bayar hutang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Orang yang dililit hutang. Aslinya satu Pekanbaru ini ada satu lembaga namanya Baitus Zakat, rumah zakat. Maka orang-orang yang terlilit riba ini dibantu lewat zakat. Tapi kita belum lagi optimal. Ke depan kita berharap Pekanbaru punya satu masjid agung, punya satu masjid raya, dan punya satu pintu lembaga zakat. Lembaga wakaf kita belum ada, lembaga zakat belum optimal, masih dalam proses. Islam akan membantu yang melalui. Sementara wujud, maka apa boleh buat dalam darurat. Mudah-mudahan Allah lepaskan. Salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari susah hati dan sempit pikiran. Jauhkan aku dari sifat malas dan pengecut. Jauhkan aku dari sifat bakhil. Jauhkan aku dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Mohon maaf Pak Ustaz, kita meminta ilmu yang bermanfaat, memulai belajar. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat itu apa Pak Ustaz? Kalau kita belajar ilmu biologi, anatomi, apa juga bermanfaat Pak Ustaz? Guru biologi masuk di kelas, lalu dia mengajar. Anak-anak sekalian, ibu ini jurusan biologi. Nah, di dalam ilmu biologi itu manusia diciptakan dari sperma. Lalu sperma bertemu dengan sel ovum. Lalu sel ovum itu menggumpal menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Daging menjadi tulang. Ternyata setelah ibu baca, nah, rupanya ilmu biologi ini ada dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Muhammad itu sudah tahu itu. Maka anak-anak itu lebih yakin penjelasan si guru biologi daripada Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang cerita itu, apa kata anak sekolah? Betul cakap Ustaz, entah. Tapi ketika yang
bicara itu dokter, yang bicara itu Syekh Muhammad Mustafa Al-Azami, ahli hadis. Tidak, anaknya tidak sekolah agama, anaknya S3 komputer di Amerika. Ketika orang bertanya, masa ahli hadis anaknya sekolah komputer? Anak saya memang sekolah komputer, tapi dia membuat programmer hadis. Zaman dulu mencari hadis 9 kitab, buka kitabnya satu saja. Hadisnya tak dapat, debunya masuk. Zaman sekarang tinggal ketik enter, software hadis, beli di Play Store. Itu siapa yang buat? Programmer. Maka apapun ilmu, jangan dibagi dua. Belajar tafsir dapat pahala, belajar komputer masuk neraka. Belajar fikih dapat pahala, belajar biologi. Akhirnya siapa yang mengambil ilmu umum? Orang-orang kafir. Jangan sampai politik haram. Akhirnya siapa mengambil politik? Orang kafir. Pokoknya anak-anak ambil sekolah politik, ambil hukum. Dia yang bisa menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, karena dia mengerti tentang dunia yang dia tekuni. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kesalahan ustaz kita semua dan kita semua. Amin. Mengganti nama lama dengan yang lebih baik, namun orang tua tidak mengizinkan. Jadi boleh apa tidak Pak Ustaz? Nabi SAW merubah nama orang namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak baik. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Apakah Abu Bakar minta izin sama ayahnya? Hai ayahku Abu Quhafah, aku mau diganti namaku dari Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Dah, masalah yang baik-baik tidak disuruh meminta izin sehingga menyebabkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau taat itu menyebabkan durhaka kepada Khaliq. Dulu waktu lahir dikasihnya nama anaknya Tikus. Pokoknya ini orang apa nanti yang pertama nampak itu kasih nama anak. Pas anaknya menangis tengoknya tikus, nah kasih nama tikus. Tapi setelah masuk Islam namanya dirubah nama yang baik. Adapun sekedar adab, tata krama, sopan santun boleh ya. Menurut pengajian itu nama itu tak baik. Asal disebut nama itu ingat orang kucing. Maka nama itu layaknya diganti dari nama yang Islami yang bagus. Siapa namanya? Muhammad. Nama yang paling bagus adalah nama yang menisbatkan diri kepada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad, masuk juga dalam. Adalah nama yang baik-baik. Maka kalau kata dia aku setuju, bagus. Kalau kata dia tak setuju, maaf ya, aku dituntut untuk mengasih kabar saja. Engkau izin tak izin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan tetap baik antara sahabat dengan sahabat? Haqqul 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau jumpa ucapkan salam. Assalamualaikum, apa kabar bro? Sehat? Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa wa yatasafahani, berjabat tangan. Idza ghufira lahum. Habis itu apa lagi? Idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundangnya datang. Habis itu apa lagi? Idza stansahaka fansahlah, kalau dia perlu nasihat kasih dia sumbang saran, kasih dia sumbangan pemikiran. Apalagi idza atisa, kalau dia bersin ada tanda-tanda sakit, maka kita katakan yarhamukallah, mudahkan kau sembuh. Kalau dia sakit kita maridu fa'u, kunjungi dia. Kenapa ini sakit? Apa sebabnya? Sudah ke dokter. Kalau dia mati, idza mata fattabi'u, kalau dia mati iringkan jenazahnya. Ini yang baik-baik, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang haram-haram, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan banyak-banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena bersangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ceritakan aibnya. Kalau ada yang tak cocok, langsung ngomong di depannya. Kamu salah, kamu tak betul, kamu mesti begini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu makan bangkai saudaramu? La talbisu anfusakum, jangan ejek dia, jangan pojokkan dia. Insyaallah menurut Al-Quran dan Sunnah, jaga persahabatan. Orang yang tetap menjaga ukhuwahnya baik, ini nanti yang akan dicari di akhirat. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba, berkasih sayang, ijtama'a alaih, berteman karena Allah, waftaraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan persahabatan kita selama ini karena Allah, insyaallah. Kapankah waktu melaksanakan puasa 6 setelah Ramadan? Hari kedua sudah bisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Bolehkah dicicil? 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di ujung? Boleh. Yang penting tak keluar dari bulan Syawal.
Dua, bagaimana tentang orang tua yang membawa sholat anaknya ke masjid? Anak tersebut sangat mengganggu kekhusyuan sholat para jamaah karena kenakalannya. Apakah orang tua itu berdosa? Anak-anak dibagi tiga. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyiz, yang ketiga amran. Yang pertama sobi, itu umur 3-4 ke bawah, yang tak bisa dikasih nasihat. Kalau kita gini kan, dia pula mengginikan kita. Ini tak bisa dibawa ke masjid. Tak bisa dibawa ke masjid. Bapak tu solat, dia letakkan kacamata. Anak tu lari. Bukan dia takut sama Allah. Apa maksud? Pecahlah kacamata kita. Akhirnya berkelahi sama yang punya anak. Ini kalau pecah kaca tadi berapa harganya? Biar aku bantu syukur. Tinju di masjid. Apa kata orang luar masjid? Untung kami tak ke masjid. Nah, ini mesti dijaga. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini belum akil balik, tapi dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, ini mesti dijaga dengan baik. Yang di bawah itu adalah mumayyiz. 5, 6, 7, 8, 9. Adapun amran sudah hampir akil balik atau bahkan sudah akil balik awal, tapi masih awal-awal. Nah, ini memang di bawah. Yang dua ke atas ini di bawah. Yang satu ke bawah ini kalau bisa dipegang, dikontrol, tak salah. Tapi kalau dilepaskan begitu saja, maka ini merusak. Begitu kata ulama. 3. Bolehkah kita zakat fitrah di kampung halaman sementara kita mencari nafkah di sini? Cari nafkah di sini, bayar zakat di sini. Adapun yang di kampung di sana kan ada juga orang, kecuali orang tua kita, mak kita sendiri aja di kampung kita. Di sana kan kampung ada juga orang di sana. Maka orang sana bayar zakat untuk di sana. Zakat yang di bawah lebih dari jarak qasar salat haram hukumnya. Pakai ring 1, ring 2, ring 3, bayarkan zakat. Untuk yang di sana Pak Ustaz sedekah. Balik Idul Fitri sedekah. Jangan cuma memamerkan mobil baru bilang masuk besar. Sedekah. Ini balik kampung untuk menunjukkan berhasil perantauan, dibawakannya beras 3 kilo. 4. Istri saya tahun ini mulai puasa walaupun anak masih menyusui dan pernah tak puasa karena sakit halangan. Apakah istri saya dikenakan fidyah juga? Harus punya anak lagi karena punya anak yang lagi menyusui. Ibu hamil dan menyusukan anak, maka dia tanya dokternya, konsultasi. Pak dokter, ini kira-kira kalau saya puasa berbahaya enggak? Kata Pak dokter, enggak apa-apa, puasalah. Tapi kalau kata dia berbahaya, dokternya amanah, dokter kita SPOI selalu ngaji amanah. Kata dia tak apa-apa, puasalah. Kalau dia tak puasa bagaimana? Bayar qadha saja. Begitu kata Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Bayar qadha saja. Bayar qadha. Qadha itu apa Ustaz? Diganti di hari yang lain. Kalau ada Ustaz mengatakan double qadha dengan fidyah, itu mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kalau ibu tidak puasa karena anaknya, ibunya sehat, anaknya, maka dia kena double qadha dan fidyah. Itu mazhab Syafi'i. Nanti kalau ada Ustaz ceramah, tak ada bayar fidyah, qadha saja. Itu pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Di Pekanbaru sekarang lagi heboh dengan masalah sampah karena tenaga kerjanya tidak dibayar. Fenomena ini bukan saja terjadi pada tenaga kerja kebersihan, tapi juga pada guru MDTA, Masjid Paripurna, tenaga honorer. Gaji mereka tertahan hingga berbulan-bulan. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Karena uang mereka dimainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini pun bukan menjadi rahasia umum. Nanti saya tanya langsung kalau jumpa Pak Wali Kota. Sampai hari ini saya belum jumpa karena tidak pernah sejadwal dalam safari Ramadan. Memang dari awal Ramadan tak ada jumpa. Sejak sampah itu muncul sampai hari ini tidak pernah jumpa. Tapi kalau jumpa tentu saya tanya, gimana cerita sampah Pak? Apa sebenarnya cerita? 7. Banyak tenaga kerja yang gajinya dirapel 3 bulan. Berdosakah pimpinan yang menggaji begini? Kalau mekanisme kerja di kantor itu memang begitu, dari awal orang ini sudah tahu kalau ente kerja di sini gajinya memang begini, maka tidak zalim. Tapi kalau dia tunda-tunda, matlul ghani zulmun, memberikan hak orang menunda-nunda, maka itu aniaya, zalim. Ingat, ittaquz zulma, jangan kalian zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak orang masuk neraka bukan karena berjudi, masuk neraka bukan karena minum khamar. Kenapa? Karena zalim. Kezaliman tak bisa ditutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tak lunas. Enak kan orang zalim itu. Guru tahun-tahun menzalimi orang,
2 kali selawat selesai. 8. Samakah salat syuruk dengan isra? Namanya syuruk, nama salatnya isra, nama waktunya syuruk, nama salatnya isra. Usalli sunnatal isyraq, pakai qaf. Kalau pakai qaf isyraq syirik, sengaja aku salat syirik. Nah, apakah setiap sudah salam membaca doa iftitah dalam salat tarawih? Apakah setiap sudah salam? Maksudnya setiap selesai takbir. Memang kalau sedang puasa ini tak konsep. Apalagi habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Apa hukum membaca iftitah itu? Sunnah. Kalau tak dibacanya iftitah sah, tapi tak afdal. Ustaz, saya baca iftitah. Tadi malam imam minta jadi imam di masjid PTP Itikaf, saya baca iftitah terus. Saya baca iftitah lah, Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Habis itu baru baca iftitah. Apakah setiap salam tahiyat panjang pendek salat tarawih? Pokoknya baca aja tersebut. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga dia salam, tambah lagi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak juga salam, entah matinya dia. Ayuhan Nabi warahmatullah, dia salam, kita ikut aja salam. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan kita ditanggung imam. Al-imam mujunnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum, bacaan si imam menjadi bacaan makmum. Maka dipilih bacaan imam yang bagus dan amanah karena dia menjadi penanggung jawab. Berdosakah, haramkah kita nyimpan uang di bank syariah? Tidak, karena bank syariah sudah dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau disimpan di rumah, uangnya kurang aman. Iyalah, banyak pencuri dari luar maupun dari dalam. Ada seorang suami menyimpan duit. Dia takut sama istrinya. Suatu ketika datang istrinya menemukan duit. Bang, ini duit apa nih bang? Kata suaminya, duit sial. Kenapa duit sial? Udah kusuruhkan dapat juga. Bagaimana zakat penghasilnya Ustaz? Mohon arahannya Pak Ustaz. Waktu gajinya 2,75 belum ada. Waktu gajinya 3 juta belum ada. Ketika gajinya 4 baru kena. Dari mana hukumnya? 42.500 85 gram sama dengan 42.500 bagi 12 sama dengan 3,6. Maka penghasilan yang di bawah 3,6 belum kena. Tapi kalau sudah 3,6 ke atas 3,7, 4 juta sudah kena. Maka hitunglah dari yang sudah kena. Tapi jangan hitung gaji saja. Karena ada orang gajinya 2 juta, pemasukannya 20 juta. Maka dihitung total pemasukan. Karena gaji ada, di samping itu ada uang tunjangan. Dulu hanya tunjangan. Sekarang ada namanya uang sipah, uang sikut, uang tanduk, uang cenduk, atau uang apa namanya. Nah, 2. Ustaz, teman saya bertanya dengan saya. Katanya kita semua tahu kalau manusia pertama adalah Adam. Bagaimana dengan hewan yang ada saat ini? Kapan diciptakan? Bahkan dia bilang harimau itu dari air sperma Adam. Mohon arahan Pak Ustaz. Maka ini dongeng mitos. Mana yang lebih dulu antara manusia dengan hewan? Mana yang lebih dulu? Hadis tentang ini macam-macam bunyinya. Allah menciptakan manusia dalam 6 hari. Hari pertama diciptakan ini, hari kedua diciptakan ini, hari ketiga diciptakan ini, hari ini diciptakan kemarin, hari ini diciptakan macam-macam versi. Maka hadis tentang penciptaan manusia per hari itu termasuk kajian mukhtaliful hadis. Tapi bahwa manusia dari hewan tak betul. Harimau dari sperma Adam. Oleh sebab itu makanya harimau tataplah mata. Maka dia takut karena kita ini kakaknya. Ada orang ngajar kami cewek. Itu adik kita tengok mata. Begitu ditengok diterkamnya langsung. Tak betul.
lalunya selama berbulan-bulan. Itulah senaman semua sampai hari ini. Tidak ada binatang yang membelah diri dari binatang lain. Tak ada binatang berproses dari hasil binatang lain. Dari awal dulu monyet sudah monyet. Bukan monyet itu kita kelanjutan monyet. Dah, kalau memang kita kelanjutan monyet, kenapa tak berlanjut lagi? Kenapa berhenti kita sekarang? Kalau memang kita ini kelanjutan monyet, kenapa berhenti? Mestinya setelah manusia ada lagi setelah kita edisi terbaru, new edition. Mana ada? Tak ada. Itu menunjukkan kita bukan evolusi dan mereka pula bukan dari diri kita. Jangan dengar cerita yang tak tentu arah. Ini biasanya berawal dari cerita 7 manusia harimau. Ketika melakukan akad pembayaran zakat fitrah, bolehkah yang melakukan akad itu ditanggung anak dikarenakan si penanggung kepala keluarga berhalangan untuk pergi membayarkan zakat fitrah? Maka masalah membayarkan bisa siapa saja. Bapak mau pergi keluar kota, tinggalkan duit atau beras, nanti yang bayarnya anaknya atau istrinya. Ini zakat fitrah untuk suami saya, untuk anak saya, untuk menantu saya, untuk cucu saya. Diwakilkan. Apakah hukum akad zakat fitrah itu? Akad itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak syarat, tidak rukun. Hukum akad itu sunnah. Apa dalilnya? Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Kalau mereka sudah bayar zakat, doakanlah mereka. Barakallahu laka fi malika. Berkahilah rezekimu. Doa itu hukumnya sunnah. Kalau dia bayarnya di bank, tidak ada akad, tinggal gesek saja. Mana ada akad? Aku bayarkan zakatku ini, lalu bank itu jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Dalam membayar zakat fitrah harus dibayar di daerah yang sama dengan tempat tinggal kita. Apakah kita harus membayar di masjid yang paling dekat dengan rumah kita? Yang boleh di masjid mana saja? Rumah tinggal di Panang. Apakah bayar zakat fitrahnya di Panang? Fakir miskin keliling kita dulu, ring 1. Yang dimaksud tetangga kita itu mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Jangan bayar zakat fitrahnya di Sahel, rumahnya di Panang. Jangan bayar zakat fitrahnya di Kulim, rumahnya di Rumbai. Maka ring 1 dulu. Tempat kami orang-orang elit semua, Pak Ustaz, orang kaya-kaya, pejabat-pejabat, cari yang agak jauh sedikit. Bayarkanlah zakat fitrah ke sana. Beredar hadis yang tak tahu bersumber entah dari siapa. Barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan solat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka solatlah di hari Jumat terakhir dengan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, maka membaca 1 kali Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 kali, surat Al-Kautsar 15 kali. Sayyidina Abu Bakar bersabda, saya dengar Rasulullah bersabda, salat tersebut sebagai kafarat 400 tahun. Menurut Sayyidina Ali kafarat 1000 tahun. Bukan hadis sahih. Jangan amalkan. Man ahdasa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat amal, tidak ada dalil jauh, dalil dekat, tidak ada dalil umum, dalil khusus, fa huwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima. Jangan buat. Jangan buat, jangan buat. Bukan hadis. Siapa yang membuat? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang malas salat juga. Apakah dalam kategori beramal dengan hawa nafsu orang yang mengejek tarawih 23 enggak ikut Nabi, tapi dia tarawih 8 rakaat tapi ayatnya pendek-pendek mengikuti pendapat Umar? Dia tidak dua-dua, ikut Nabi tidak, ikut Umar pun tidak. Karena kalau dia ikut Nabi 8 rakaat tapi ayatnya panjang. Kalau dia ikut Umar 1 malam 1 juz 23 rakaat. Jadi dia ikut siapa? Yang jelas dia ikut imam dia. Tapi dia sudah mengejek-ejek. Ini tak betul. Ini orang jahil. Orang jahil masuk masjid mengejek-ejek orang muslim. Maka kita mesti antisipasi. Di dalam zaman segala tempat orang model begini ada terus. Selama dunia tak kiamat yang begini ada terus. Di akhirat nanti kita tak jumpa sama dia. Dia masuk neraka jahanam. Apakah orang ustaz-ustaz yang selalu mengadu Nabi dengan sahabat, contoh mau ikut Umar apa ikut Nabi? Jahil. Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Azan 2 kali, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin. Salat tarawih, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka orang yang mengatakan ikut Nabi apa ikut Umar, ikut Nabi apa ikut Ali, ikut Nabi apa ikut Utsman, jahil, tak paham dalil syar'i, akibat dari lemahnya pendidikan agama. Bagaimana kita puasa jika mengawasi dalam bulan 3 kali? 2 hari berhenti, 1 hari datang lagi, 2 hari keluar lagi, yang jaraknya sekitar 1 minggu.
dan 1 minggu saja. Ini haid tak teratur. Orang yang tidak teratur ini nama penyakitnya baik berhenti nyambung atau tak berhenti terus, namanya istihadah. Hitunglah hari normal. Apakah karena dia pakai alat kontrasepsi, atau karena dia makan obat, atau karena dia makan makanan macam-macam. Pokoknya hitung normalnya berapa. Kalau normalnya biasa 7, maka hari ke-8 ke-9 itu namanya istihadah. Orang yang kena penyakit istihadah, dia tetap wajib puasa. Hari ke-9 berniat puasa. Puasanya bagaimana? Tetap nawaitu shaum. Bagaimana sholatnya? Ketika masuk waktu dia baru boleh berwudu. Sebelum masuk waktu dia tak boleh berwudu. Setelah masuk waktu dia pun berwudu, cuci bersih, berwudu, pakai pembalut, maaf cakap, langsung sholat. Selama sholat itu menetes, Allah ampunkan dia. Kalau dia mau sholat sekali lagi, cuci basuh lagi, wudu lagi, pakai pembalut. Begitulah sholat orang istihadah. Laki-laki bisa juga mengalami ini, namanya sulusul baul, kencing menetes tak berhenti. Orang yang kena sulusul baul, wudunya setelah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia ke kamar mandi, cuci, basuh, bersih, pakailah alat, lalu dia sholat. Pampers apa namanya? Selama sholat itu menetes, maka itu ma'fu'an, dimaafkan. Apakah berdosa orang tua yang tidak bisa mendidik anak karena kemiskinan dan keawamannya? Karena sekolah-sekolah agama mahal. Saya tidak dididik di sekolah agama yang mahal. Ustaz sekolahnya apa dulu? MDA. Lalu ngajar-ngajinya siapa? Emak saya. Ngaji sama emak langsung. Alif di atas, alif di bawah, alif depan U. Habis itu baru diserahkannya ke guru mengaji di surau. Sekolah madrasah aliyah, bukan pondok pesantren berkelas yang daftar ulangnya 15 juta. Besok bapak pergi ke Indragiri Hulu, masuk ke sekolah saya, cari madrasah aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Kalau di samping itu ada rumah tua, nah disitulah asrama tempat tinggal kami dulu. Rumah tua, macam rumah hantu. Disitulah kami tinggal. Jadi pendidikan itu yang penting dididik, modalnya, basicnya, bukan karena berkelasnya. Orang tua ada kontrol pelajaran, pengajaran penting. Masukkan ke MDA, masukkan mengaji, ikutkan, bawakan pengajian-pengajian. Ini namanya pendidikan non formal. Pendidikan orang tua, perempuan, ibu adalah madrasatul Makanya ada program homeschooling. Homeschooling itu kan dididik sendiri oleh lembaga yang tidak dimasukkan ke sekolah resmi. Mirip macam sekolah orang tua yang pandai mendidik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi dia tak punya pendidikan Pak Ustaz. Orang tuanya pun awam, paling tidak ada kontrolnya. Lalu dibawanya ke masjid, dibawanya ke MDA. MDA kita banyak. Cari yang paling murah, yang terjangkau. Selama puasa boleh tak pakai obat tetes mata? Obat tetes mata boleh. Obat tetes telinga boleh. Obat tusuk, maaf cakap, masuk ke anus boleh. Suntik obat boleh. Yang tak boleh infus. Dan mati berjumpa dengan fa. Infus tak boleh. Infus itu makanya. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan, download gratis, tentang masalah tetes mata celah. Karena ada orang mengatakan kalau pakai celah, tetes celah masuk badan. Tetes mata boleh. Semprot asma. Boleh, tak masalah. Kalau gitu merokok boleh juga. Hadirilah i'tikaf malam terakhir Isnin malam 4 Juli bersama Ustaz Haji Abdul Somad LCMA di Masjid Al-Falah Darul Muntaqin Jalan Sumatera. Sahur disediakan pengurus masjid. Wassalam. Malam terakhir, i'tikaf malam terakhir. Apakah puasa saya sah jika saya tidak berniat karena saya telat bangun? Saya bangun setelah sholat subuh. Kalau dari isya tadi dia tak berniat, tak ada niat sama sekali. Niat itu di mana Pak Ustaz? Niat itu di sini. Bukan sakit aja di situ. Niat di sini. Yang penting ada dia niat. Walaupun tak diucapkannya di mulut, itu sudah niat. Tapi ada sebagian orang menganggap kalau diucapkan baru nawaitu shauma ghadin. Dinyanyikannya pula lagi. Nawaitu shauma ghadin. Apalah kerjaan? Niat di dalam. Kalau diucapkannya di mulut, itu untuk menolak was-was. Menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi, melafazkan niat itu bid'ah. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, melafazkan niat itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Bagi orang yang was-was, boleh dia takut khawatir. Nawaitu shauma ghadin an adai. Nah, yakinkan.
Memang saya memang tak ada niat sama sekali Pak Ustaz. Sampai azan subuh tak ada niat, maka tak sah puasa, batal. Tapi katanya boleh jam 8 pagi berniat puasa sunat. Nabi bangun pagi, ditengoknya tak ada makanan. Aisyah, tak ada makanan. Tak, kita tak ada soib. Kalau begitu aku puasa. Boleh berniat jam 9 pagi dengan syarat dari subuh memang tak ada makanan. Jangan lontong sayur udah masuk dia bilang puasa. Kita tetap niat puasa. Begini Ustaz, saya akan buang air besar. Jadi saat saya mau mengeluarkan ternyata keras. Saya paksa untuk keluar, ternyata maaf cakap, air sperma saya keluar. Sedangkan saya berpuasa. Apakah puasa saya batal? Namun puasa tetap saya lanjutkan. Sperma yang keluar bukan karena syahwat, karena sakit, karena makanan yang tadi malam dimakan, entah alat makanan apa namanya menyebabkan, atau karena tenaga yang terlalu. Itu orang yang mati bunuh diri, itu spermanya keluar, bukan karena hawa nafsu, atau karena dia tertidur, mimpi, maka puasanya tidak batal. Yang batal itu adalah sengaja memang niatnya mengeluarkan sperma dan untuk kenikmatan. Bagaimana dengan yang disuruh dokter mengeluarkan sperma? Batal juga, karena ada unsur kesengajaan. Dia kan mau mengeluarkan buang air besar, tahu-tahu keluar air yang lain. Itu tetap ada niat, maka puasanya sah, tidak batal sama sekali. Seorang dalilnya mana? Seorang sahabat, dia buang air kecil, tiba-tiba maaf cakap keluar sperma. Ditanyakan kepada sahabat yang lain, kata dia mesti mandi. Kata sahabat ini, kamu tadi maaf cakap, waktu sperma itu keluar ada tak merasakan talazzuz, kenikmatan? Tak ada, karena saya memang tidak niat untuk menyalurkan nafsu birahi saya. Maka kamu tidak mandi karena tidak ada kenikmatan. Orang mimpi dia merasakan kenikmatan, tapi tidak dia sengaja. Maka orang yang mimpi basah di siang Ramadan pun puasanya tetap sah. Cara menambahkan rakaat ganjil dari rakaat ganjil witir menjadi genap, apakah pas imam salam langsung tegak, atau selesaikan salam dahulu baru takbir yang baru? Niatnya masih niat tarawih. Kalau witirnya 3 rakaat, gimana caranya Pak Ustaz? Selesai sholat tarawih, ikut witir sama imam 3 rakaat. Ikut witir sama imam 3 rakaat. Setelah selesai tidur. Pas nanti malam mau tahajud, dia mau ikut lagi witir. Bagaimana caranya? Sholat 1 rakaat dengan niat menyempurnakan witir yang 3 tadi. Saya sholat 1 rakaat untuk menyempurnakan witir yang 3 tadi. Maka witirnya yang 3 berubah menjadi 4. Nanti di akhir tahajud dia tambah witir lagi 3. Maka witir dia malam itu menjadi 7. Begitu caranya. Boleh tak imamnya 3 dia 4? Mana bisa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Tak boleh lainnya. Imam niat sholat witir 3, dia sholat di belakang. Oleh sebab itu maka laksanakan 3, nanti malam baru dia tambah 1 lagi untuk menyempurnakan witir yang 3 menjadi 4. Lalu kemudian dia tambah 3 lagi, maka witirnya menjadi 7. Di mana dalam kitab apa? Sunan Tirmidzi. Menambah witir 3 menjadi 4 tambah 1. Itu namanya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Mana yang utama? I'tikaf atau pulang kampung? Bantu orang tua berdagang. I'tikaf hukumnya sunan. Menolong orang tua, anak pertama, adik do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Orang tua di kampung susah, nelayan, kerja tanam padi tanam, maka balik. Prioritas amal amat sangat penting, kurang penting, tidak penting. Skala prioritas pertama, laksanakan amal yang sangat penting. Bantu orang tua menyekolahkan adik-adik, apalagi Ramadan berbuat besar. InsyaAllah nanti setelah besar dewasa berhasil, Allah kasih amal yang lebih utama, yang kaya raya. Nanti barulah dia bisa i'tikaf. Jangan berkecil hati. Allah tak adil, kenapa aku dikasihnya orang tua yang susah, kawanku orang tuanya kaya raya? Keadilan tidak ditangkap banyak sedikitnya, tapi pada istiqomahnya. Niat baik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gimana kalau salah niat tarawih berbeda dengan imam? Gimana ceritanya salahnya? Imam tarawih dia tarawih. Kalau salah antara hati dengan mulut, hatinya zuhur, mulutnya asar, sholli fardhu asri. Allah. Mana yang dipakai? Mulut apa hati? Yang dipakai yang di hati. Mulut tak dipakai. Jadi kalau mulut mengatakan sholli sunatul witri, padahal hatinya tarawih itu imam, maka hati yang dipakai, mulut tak dipakai. Begitu dalam kitab fikih 4 mazhab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Al-Fiqhu Al-Madhahibil Arba'ah tentang pembahasan masalah niat.
nisab. Saya mau mengamalkan gaji saya 3 juta per bulan, kebutuhan 1,5 juta, jadi 2,5% dikeluarkan 3 juta. Gaji yang 3 juta belum kena nisab. 3 juta, 6 kali 12 42 juta 500. 42 juta 500 bagi 12 3,6. 3 belum kena. Oke lah, mungkin tambah lain dapat 6. Kapan dikeluarkan? Keluarkan ketika dapat langsung 2,5%. Nanti setelah setahun tidak perlu dikeluarkan lagi karena sudah dikeluarkan duluan. Kalau yang menunggu haul 1 tahun dan bisa dikeluarkan dari uang yang tersimpan atau total seluruh, di total semuanya dalam keadaan kotor, bruto, bukan neto. Jangan potong itu, utang itu. Orang sekarang tak ada yang tak utang. Mobil utang, rumah utang. Yang tak utang bininya saja. Itu pun kalau boleh utang juga dia. Aku terima dengan marat seperangkat surat kitab suci Al-Quran. Kredit. Krisis kepemimpinan Riau. Kenapa ulama belum turun tangan? Karena dari calon yang masuk belum ada yang ulama Islam. Mohon ustaz dan ulama mau turun juga di politik Riau saat ini. Pemimpin Riau udah KPK semua. Kota Pekanbaru juga sekarang kotor sampah. Orang yang pandai ceramah belum tentu bisa jadi wali kota. Ini mesti perhatikan baik-baik. Ada pekerjaan orangnya diam, bercakap tak pandai, tapi manajemennya mantap. Maka dudukkanlah pada orang yang menguasai bidangnya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli. Kalau diserahkan satu perkara bukan pada orang yang ahlinya, fantazir sana, tunggulah kehancuran. Oleh sebab itu umat Islam mesti cerdas politik. Kita cari orang yang Islam, yang agamis, yang religius, yang peduli kepada umat, mengedepankan agama dan masjid. Tapi juga penting, jangan asal ambil ustaz. Asal ustaz pandai ceramah bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, belum tentu bisa. Ini mesti dipahami dengan baik. Pak Ustaz, sebelum tanya jawab nanti, oh ini kertas lain nih. Iktikaf sesudah sholat subuh tak boleh. Tidur sesudah sholat subuh tak boleh. Apakah Rasulullah tak mengantuk? Apabila mengerjakan sholat semalam suntuk, kita tengok tidur Nabi kapan? Tidur Nabi kapan? Tidur Nabi habis Isya. Ngobrol setelah Isya makruh. 9, 10, kalau habis Isya jam 8. 9, 10, 11, 12, 1. Nabi tidur 5 jam. Tidur yang paling berkualitas setelah Isya. Habis itu kapan lagi dia tidur? Qailulah tidur siang. Agak-agak jam, setengah jam ba'da zuhur. Satu riwayat menyebut sebelum zuhur, satu riwayat menyebut setelah zuhur. Jadi kalau zuhur setengah 1 berarti setengah 2, setengah 3. Maka tidur yang paling berkualitas ini. Kalau tidur jam ini insya Allah tak mengantuk. Cobalah. Kenapa kita sekarang habis iktikaf mengantuk? Karena kita tidak tidur di awal. Tidur kita jamnya lain, maka tidak. Jadi kalau mau tidur itu kapan? Setelah terbit matahari, 12 menit setelah terbit matahari. Rumusnya 12 menit setelah syuruk. Payah kami Pak Ustaz hitung-hitung gitu. Syuruknya tak tahu, 12-nya tak tahu. Mudah saja. Setelah sholat maghrib sekarang 18.24. Maka sholat sunat isyraq juga 18.24. Maghrib 18.24, maka sholat sunat isyraq. Nanti kalau dia mundur 18.15, sholat sunat isyraqnya juga 18.15. Apa waktu maghrib? Itulah dia rumus. Maghrib tenggelam matahari, syuruk terbit matahari tambah 12 menit. Itu waktu pelaksanaan. Di surga nanti wanita seperti apa Pak Ustaz? Sementara yang corok kan dapat bidadari. Jadi kalau ada ibu-ibu ingin dapat bidadara, dapat suami 5, itu perempuan tak masuk surga. Kalau ada perempuan terpikir dalam pikirannya, aku kalau banyak iktikaf nanti dapat suami 5 ganteng-ganteng macam primus, itu dia tak masuk surga. Karena keinginannya itu sudah di luar ketentuan syar'i. Jadi surga itu nikmatnya apa? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Kenapa laki-laki disebut punya bidadari? Karena kecenderungan laki-laki poli, sedangkan kecenderungan perempuan mono. Banyak perempuan kalau sudah suaminya meninggal dia tak nikah lagi. Ibu kenapa tak nikah lagi? Dialah segalanya bagi ibu.
Karena perempuan itu cenderungnya mono. Kalau ada perempuan yang poli, itu menyala otaknya, melintang tak. Sedangkan laki-laki kecenderungannya poli, tapi karena terpaksa oleh aturan mono juga dia. Apakah banyak parkir di masjid yang megah itu hukumnya? Apa bayar parkir? Apakah bayar parkir di masjid yang megah itu hukumnya? Apa hukum bayar parkir di masjid megah? Masjid megah, mewah. Kenapa mesti bayar parkir? Masjid ini, tanya Pak Ketua Masjid, berapa dapat APBD? Berapa dapat? Murni bantuan. Itulah tadi sampai keran air dibantu orang, sampai pipa dibantu, sampai sakitkan. Bercerita masalah ini nanti banyak orang sakit hati di situ. Padahal bulan puasa saya katakan. Jadi kalau ada parkir 1.000, 2.000 perak dan tak ada patoknya di situ, maka itu sedikit banyaknya masuk ke masjid mungkin ada, tapi juga untuk membantu menggaji mereka. Maka jangan sangka ini masjid makan duit haram karena APBD-nya besar. Tanya berapa dapat? Apakah tak ada dana dari Pemda ini untuk? Pemda tidak mengucurkan dana, alasannya terlambat masuk ini segala macam bla 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 bla. Tanya Pak Ketua langsung. Tanya Pak Ketua. Berapa dapat? Apa hukumnya bagi pemimpin? Dulu pengurus banyak orang yang mau jadi pengurus karena gajinya jelas. Bahkan orang bercita-cita nanti kalau pensiun jadi pengurus lah. Sekarang pensiun pengurus tak digaji. Pengurus nanti kalau Bapak Ibu tengok ini rajin betul pengurus sampai naik ke atas, itu semuanya lillahi ta'ala. Tanya baik-baik. Tanya. Bagaimana yang sekarang? Kantornya terbuka 24 jam. Orang mesti tanya. Bagaimana keadaan ekonomi kalian sekarang? Pertanyaan Bapak ini penting. Menjawab pikiran-pikiran orang yang menyangka masjid ini dapat APBD yang luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya dewan pakar. Tak ada gaji, tak ada. Pakar sama fakir sama status. Apa hukumnya bagi pemimpin-pemimpin kita di Pekanbaru ini yang membiarkan tempat-tempat diskotik makin merajalela? Kita tahu tempat-tempat seperti itu sudah membayar uang kepada instansi tertentu. Biar aman. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Selama dia menjabat makan haram, maka makan haram roba menjadi darah haram. Darah haram masuk ke otak menjadi haram, menjadi darah daging menjadi haram. Kullukum mas'ulun, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di padang mahsyar di akhirat nanti. Setiap jengkal bumi lancang kuning akan ditanya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum KB menurut Islam Pak Ustaz? KB terbagi dua. Yang satu KB mengatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, boleh. Dapat dalilnya, Nabi membolehkan azal. Azal mengeluarkan sperma tidak pada kemaluan istri. Nabi membolehkan sahabat. Itu dalil boleh. KB 3 tahun, 5 tahun. Yang tak boleh itu adalah tahdid, membatasi sama sekali. Kalau perempuan namanya steril. Kalau laki-laki vasektomi, tak boleh, haram. Kecuali perempuan yang sudah divonis tidak boleh hamil lagi. Kalau hamil nanti mati, itu boleh. Kalau dia mau steril. Bagaimana hukum laki-laki sholat malam, subuh, maghrib, isya secara sir? Berarti dia sholat di rumah. Ketahuan langsung. Bagaimana laki-laki sholat di rumah sir? Sholat jahar afdal, sholat sir sah. Mana tahu dia musafir luar kota. Allahu Akbar. Sah. Tapi kalau dia baca Allah bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allah. Dia baca sir sah. Bagaimana hukum membagi harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam? Wa man lam yakum bima Allah fa ulaika humul kafirun. Kafir. Wa man lam yakum bima Allah fa ulaika humul fasiqun. Fasik. Wa man lam yakum bima Allah fa ulaika humul zalimun. Zalim. Pakailah hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah wasiat yang berisi pembagian harta warisan harus ditunaikan? Kalau wasiat itu mengatakan, aku wasiatkan kebunku yang di sana 2 hektar untuk anakku ini. Syarat pertama, tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Syarat yang kedua, ahli waris yang lain izin. Kumpulkan semua. Hai ahli waris yang lain, apakah kalian izin wasiat bapak untuk si fulan ini? Karena dia anak paling kecil, anak perempuan, dia yang menjaga waktu sakit. Izinkah kalian dapat? Izin. Apa
abang-abangnya izin, kakak iparnya tak izin. Ini masalah. Maka izin siapa yang dipakai? Izin abangnya. Abangnya diancam kakak ipar. Karena abangnya anggota ikatan suami takut istri. Yang pertama, izin ahli waris yang lain. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Berapa harga 2 hektar itu? 500 juta. Total hartanya berapa? 1 M. Yang jatuh wasiat hanya 333 juta. Yang 666 mesti dibagikan kepada ahli waris. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan doa saya untuk bisa ikut mengajar subuh bersama Ustaz. Alhamdulillah. Di kampung saya pembagian zakat fitrah yang sudah terkumpul di masjid dibagikan kepada fakir miskin, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda, imam, khatib, bilal, ghaib, pemuka masyarakat. Sudah berlangsung lama. Pembagian zakat fitrah sama seperti zakat mal. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Tulis Soman Moroko zakat enter. Soman Moroko zakat enter. Dapat tulisan saya. Apakah dibagi ke fakir miskin saja atau dibagi ke semua asnaf? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Budak tak ada lagi. Budak sudah dibekali semua. Wal gharimin, orang tak bisa lagi. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnis sabil tak ada lagi. Karena banyak jadi sarang penipuan, pura-pura putus belanja. Maka bagikanlah kepada asnaf yang ada saja. Fakir miskin oke, ada RT RW. RT RW maksudnya mana? RT RW jangan terima, makan haram itu. Tak ada RT RW. RT RW pasti sabilillah. Tak masuk RT RW. Ketua pemuda, kenapa bisa dia dapat? Imam sama khatib, bilal, gharib, mungkin masuk ke fisabilillah. Bisa masuk fisabilillah. Tapi RT RW ketua pemuda, Ustaz pernah tak dikasih orang zakat? Pernah. Kasih saya zakat, tobal. Saya bawa pulang ke rumah. Begitu saya tengok amplopnya, zakat untuk Ustaz Abdul Somad. Tentu kalau saya cari dalilnya, tak saya buka. Karena kalau saya buka, nanti saya carikan dalilnya. Tapi nengok tebalnya 5 juta. Kalau 5 juta. Saya tengok, tanya ke Ustaz Samsudin Muir, Komisi Fatwa MUI Provinsi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Abdul Somad. Dapat amplop. Masukkah saya fisabilillah? Tidak. Kata Ustaz Samsudin, kau tak masuk fisabilillah. Dia panggil kau aja karena saya adik kelasnya. Kau tak dapat fisabilillah. Kau tak pernah dapat gaji dari WIN. Tak fisabilillah. Saya balikkan lagi. Bu, mohon maaf bu, ini amplop yang ibu kasih kemarin. Tak apa-apa Ustaz, bukan masalah tak apa-apa. Ini saya tak berhak, kata Ustaz Samsudin. Kenapa Ustaz tanya Ustaz lain? Kalau saya tanya saya, itu halal. Balik. Jangan tersinggung ibu, jangan sakit hati. Ini bukan hak saya. Begitu kata ulama kita. Jadi kalau terkait sama orang lain, saya pendapat. Tapi kalau terkait diri sendiri, kita tak objektif. Tanya Ustaz lain. Tapi Ustaz Samsudin tak pernah nanya ke saya. Kelas saya serius. Di daerah Indramayu banyak sekali organ tunggal, orkes dangdut yang sudah jelas penyanyinya pakaiannya vulgar. Kemudian ada sahabat saya menikah dengan laki-laki yang kerjanya syuting. Berdua-duaan dangdut tersebut dan dijadikan CD. Saya bilang sahabat saya bahwa suaminya suruh cari kerja lain karena mungkin hasil kerjanya bukan haram. Tapi sang suami menjawab, ya saya halal, saya kerja capek dan saya tak ada tinggalkan sholat walaupun saya rekam biduan itu. Lalu bagaimana menurut Ustaz? Ini orang tidak meninggalkan fahsya wal munkar. Dia sholat, nengok penyanyi pakai rok pendek. Dia sholat, menengok aurat perempuan. Dia sholat, merekamkan, mengalir dosa jariahnya. CD ditonton orang berzina gara-gara nonton CD, naik hawa nafsunya, dia dapat kontribusi. Maka berhentilah, cari rezeki yang halal. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari yang haram. Berhenti, cari yang halal. Pak Ustaz, bolehkah mengeluarkan zakat dari hasil gaji per bulan buat membayar jatah listrik di masjid? Masjid boleh tak dapat zakat? Boleh. Masuknya ke mana? Fisabilillah. Siapa yang berpendapat begitu Pak Ustaz? Imam Bahruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, tafsir Al-Kabir, kata dia
semua jalan yang mengagungkan agama Allah itu masuk fi sabilillah. Tapi katanya sabilillah perang aja Pak Ustaz. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fi sabilillah itu katanya perang. Tapi menurut Imam Fakhrul Ar-Razi, semua jalan mengagungkan agama Allah itu masuk fi sabilillah. Mahasiswa Malaysia, zaman saya kuliah di Mesir, 5.000 mahasiswa Malaysia itu mendapat zakat dari kerajaan. Encik, ya, ada dapat duit ke dari kerajaan? Ada. Berapa setahun? 6.000 ringgit kali 3.000 perak, 18 juta dapat dari kerajaan. Setahun, 4 tahun, 18 juta kali 4 tahun dapat zakat. Masuk mana itu mahasiswa? Fisabilillah, karena dia belajar agama, pulang menegakkan agama Allah. Ustaz, seperak haram dapat. Abdul Somad kuliah di Mesir 4 tahun, murni dari Universitas Al-Azhar. Kalau mau berhutang budi sama Al-Azhar, makanya waktu menengok Mesir kacau balau meleleh air mata saya. Itulah yang menyekolahkan saya 4 tahun. Sampai tiket saya pulang ke Al-Azhar, asrama, makan, minum saya Al-Azhar. Dari mana tuh? Wakaf Mesir. Pak Ustaz, saya melakukan nikah siri. Mantap. Untuk menghindari perbuatan haram. Karena kalau izin istri pertama tak dikasih. Tapi setiap minta jatah nafkah, jawabannya tak lazim. Dan bilang aku kasih musaadah aja gitu. Kalau bolehkah saya memaksa minta musaadah yang selayaknya banyak? Maaf Pak Ustaz, saya jadikan pertanyaan tadi karena posisi saya sebagai pekerja dan tinggal satu rumah. Dan dia janji musaadah sampai mati. Musaadah maksudnya bantuan pertolongan. Pernikahan itu tidak hanya hubungan biologis. Pernikahan itu adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah fisik, wa rahmah non fisik. Maka mungkin perempuan ini bisa memberikan rahmah, tapi mawaddah tak bisa. Maka dia bilang, bang, kalau abang mau membutuhkan mawaddah, aku tak bisa ya. Wa rahmah bisa. Abang carilah yang lain. Ini dituliskan. Saya istri pertama menyetujui materi 6.000, sahkan pengadilan. Cuman siapa yang sanggup? Sedangkan riwayat perempuan bersandar ke pokok pisang waktu suaminya bilang nikahlah bang, kering batang pisang. Ini bukan hadis sahih, hadis palsu. Kering batang pisang, hilang air pisang saking kan dia. Tak bisa, jarang-jarang. Tapi ada Pak. Itu di internet ada 4 bini sekaligus 3. Itu ada sanggup dia menikahkan. Bahkan ada tulis buku istri meminangkan air. Jarang-jarang bisa. Tapi kalau istri bapak bisa, silakanlah. Tapi kalau dia tak bisa, jangan dipaksa. Karena dia menjadi teraniaya, stres dia. Jadi bagaimana solusinya Pak Ustaz? Apakah laki-laki yang mau menikah itu mesti izin istri pertama? Menurut fikih atau menurut negara? Menurut fikih tidak ada kewajiban suami untuk menikah minta izin istri pertama. Tapi karena kita tinggal di NKRI, maka di sini diatur dalam KHI, Kompilasi Hukum Indonesia. Pak Kua tidak akan berani menikahkan laki-laki untuk yang kedua kali kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang disahkan oleh pengadilan agama. Kantornya Paritidah, terus ke belakang, di belakang MTQ, Purna MTQ, sebelah kiri. Kalau mau nanti saya hantar. Apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat Pak Ustaz? Ya. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu, tidak disebut belajar ke guru, berjalan di suatu jalan, mendengarnya ada pengajian, maka dia dapat. Tapi katanya kalau tak berguru sama setan, pada perkara-perkara yang pelik, jelimet, sulit, tak boleh disimpulkan sendiri. Tapi masalah mengajak sholat, tausiah yang ringan-ringan, dengarlah dari internet. Kalau tak paham, tulis. Dalam ceramah Ustaz yang judulnya ini saya tak paham, tanya pasal al-zikri in kuntum la ta'lamun. Silakan terus belajar lewat YouTube dan Google. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya masalah tema haji. Kalau TKW pergi haji dibantu biayanya sama majikan, tapi seperempatnya aja dia bantu. Apakah tidak mengurangi pahala TKW itu? Dan apakah lebih baik uang sendiri? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masalah akikah, ibu bapak punya anak, tahu-tahu mertuanya mau bantu, boleh, kewajibannya gugur. Masalah apa lagi? Haji. Saya berangkat haji umur 15 tahun, bukan duit saya, orang lain yang berangkatkan saya. Apakah haji Pak Ustaz sah? Sah. Setelah Ustaz punya haji duit, apakah Ustaz wajib lagi berangkat haji? Tidak. Oleh sebab itu perbuatan
bantuan orang, ini dibantu oleh majikannya, maka dia tidak perlu mengeluarkan duit dia pakai duit dia setengah. Pahalanya bagaimana Pak Ustaz? Pahala urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duit saya sedikit. Kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Berapa banyak amalan nampaknya kecil dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan yang nampaknya besar dikecilkan oleh niat. Pakai niat baik, pakai duit majikan, laksanakan haji. Apakah diperbolehkan seorang perempuan? Apakah boleh seorang perempuan menolak calon suami karena miskin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam bedah buku yang kita bedah di bawah kemarin, kalau ada laki-laki mau meminang anak kita, tengok masalah dunianya, tengok masalah agama, lalu kemudian agamanya baik, tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, nikahkan. Tapi Pak Ustaz dia miskin, susah melarat. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia miskin susah, maka Allah akan memberikan rezeki. Ustaz kan enak ngomong aja. Kami yang akan melakukannya. Saya tak kuat makan sehari sekali. Bagaimana nih Pak Ustaz? Istikharah. Kalau menurut ini tak layak, berdoakah saya menolak dia yang baik ini? Ingat, orang yang baik tak datang dua kali. Bisa jadi yang datang sesudah itu pecandu narkoba, peminum khamar, macam-macam. Oleh sebab itu kalau nampaknya dia baik, maka terimalah. Kalau orang tuanya bisa bantu, bantulah. Mungkin setahun 2 tahun ini bantu jadi modal segala macam. Ini nampaknya orang baik. Berapa banyak orang-orang kaya di Pekanbaru ini, bahkan di seluruh Indonesia ini, yang berawalnya dari susah. Saya tak sekali 2 kali diundang keluarga besar, buka bersama, hotel mewah Haji Duta, hotel Pangeran. Kami dulu susah Pak Ustaz. Pertama kali nikah pinjam beras ke tetangga. Asal kami datang bertamu orang tutup pintu. Hari ini bisa buka bersama keluarga di hotel mewah. Berawal dari ketidakadaan. Malah yang awalnya dulu kaya, anak orang kaya, sekarang susah melarat. Maka jangan sepilih sama orang susah. Dunia berganti, musim berubah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawah. Ustaz, apa hukumnya bila mencium tangan calon mertua yang anaknya belum kita halalkan? Kenapa dicium tangannya? Kan tak mahram. Apalagi kalau mertua itu masih muda. Kalau anaknya umur 25, itu berarti mertua itu baru sekitar umur 50. Orang zaman sekarang umur 50 muda-muda. Silap-silap naksir pula sama maknya daripada anak. Ini tak mahram. Maka kalau ibu untuk pengajian, pasti dia tahu. Dia pasti akan, dia paham. Itulah indahnya. Calon mertua yang mau dipegang tangannya ini sudah salah satu tanda dia tak ngaji. Cari yang lain. Cari yang lain. 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya baca buku yang menyatakan membaca lafaz niat sholat itu hal yang diada-adakan. Adakah dalilnya tentang membaca lafaz niat sholat Ustaz? Quran? Apa ada ayat Quran? Hai orang beriman, kalau kamu mau sholat maka berniatlah. Tak ada. Hadis? Ada. Mana contohnya? Nabi pernah mengatakan izan ana shahim. Kalau begitu aku puasa. Jelas dia katakan aku puasa. Haji, labbaik Allahumma hajjah. Aku sambut panggilan untuk haji. Dia sebut haji. Umrah, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilan untuk umrah. Dia ucapkan dia mau umrah. Kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak pernah melafazkan niat sama sekali, puasa dia pernah, haji dia pernah, umrah dia pernah, kurban dia pernah ucapkan, maka itu yang dijadikan ulama sebagai dalil. Yang ketiga adalah ulama berpendapat itu untuk menolak was-wasan. Jadi jangan pegang buku yang 1 jalur saja, beli buku yang 4 jalur, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali melafazkan niat mustahab dianjurkan. Menurut pendapat Syafi'i, Hanan, Maliki dengan Hambali, Maliki, Syafi'i dengan Hambali dianjurkan. Menurut Maliki dengan Hanafi bid'ah. Tapi masih koma illa lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Bagaimana hukum membaca doa bersama setelah sholat Pak Ustaz? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, wa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis. Tapi hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadis dhaif tak boleh dipakai kalau untuk fadhail amal, didukung
ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya Allah tolonglah kami menghadapi Fir'aun, amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang mengatakan doa. Jadi doa bersama itu bukan ustaz kampung kita yang membuat, itu ada dalilnya. Yang mau buat, yang tak mau tak usah buat. Bahkan doa bersama itu ada unsur pendidikan. Kita ketika berdoa pelan-pelan mendidik anak-anak yang hadir waktu itu. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya berniat beli lembu untuk korban. Saya pernah dengar pengajian, kalau seekor lembu bolehnya 7 orang. Saya sudah bilang sama kakak termasuk ibu saya, dan ternyata Allah sudah panggil ibu tercinta sebelum waktunya korban itu sampai. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh berkorban seekor lembu buat orang yang hidup dan yang sudah meninggal? Boleh. Kakak, adik, abang dia 6, tambah ibunya 1 almarhumah. Boleh. Mana dalilnya? Nabi motong kambing. Allahumma taqabbal Muhammad min ali Muhammad. Aku potong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu dipotong Nabi tahun kedua. Padahal Khadijah sudah meninggal di Makkah sebelum pindah. Wa ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal. Sampai untuk orang meninggal dunia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Di kampung saya Jawa Barat banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang hamil di luar nikah, kemudian langsung dinikahkan. Kebanyakan semuanya awam, tak tahu agama. Dahulu anak luar nikah itu tidak bernasab kepada bapaknya. Pertanyaan saya, apakah yang menikahkan mereka Pak itu berdosa karena tidak menerangkan hal yang semestinya? Apakah saya berdosa ketika kita sudah paham dengan hal itu tapi kita diam saja karena kita hanya orang awam? Dan kalau kita memberitahu malah dijawab, itu kan masa lalu. Jadi biarlah Allah yang mengampuni, jangan diungkit-ungkit lagi, malah kita yang dimarahi. Ustaz, bagaimana itu? Orang yang hamil di luar nikah, nikahnya sah. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nikahnya sah. Perempuan hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nikahnya sah. Yang jadi masalah, kalau anak itu lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh dipakai bin bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya yang perempuan karena dia tidak saudara saya, dia dianggap saudara seibu. Yang ketiga, kalau anak itu nanti gadis, dia tidak bisa dinikahkan bapaknya karena bapak biologisnya bukan bapak yang bapak ini adalah bapak biologis secara hukum DNA, tapi dia tidak diakui secara nasab karena dalam Islam nasab setelah akad. Hamil sebelum akad tak diakui nasab. Yang keempat, kalau bapaknya mati dia tak dapat harta warisan, maka kita kewajiban menyampaikan. Saya takut menyampaikannya Pak Ustaz, aku putarkan rekaman MP3 suruh dia dengan dia. Pembatal keislaman diantaranya menjadikan sesuatu sebagai perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Tuhan. Apa itu perantara? Keris, tombak, tasbih, selempang, sorban, mengkeramatkan benda. Ini antara aku dengan Tuhan. Ini Tuhan, ini aku. Antara Tuhan dengan aku. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Nahab, Jin, Antum, Setan, Arab. Tak boleh. Mengapa mata tidak mau menangis padahal orang semua menangis ketika iktikaf? Berbeda sekali saat soal putus cinta, hati keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah mengeluarkan air, sungai bebatuan. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ada air, ya ada batu. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ada batu yang hancur berderai karena takut kepada Allah. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati mengeras, lebih keras daripada batu. Banyak faktor. Karena memang hati keras, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas buktinya dia bisa menangis putus cinta, bisa menangis waktu duit tak datang, bisa menangis waktu kaki terjepit. Kenapa hati tak menangis waktu etika? Hati menjadi keras. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ikuti nanti malam, mudah-mudahan bisa menangis. Tak juga bisa ikuti lagi. Terus, pokoknya melembutkan hati. Banyak-banyak menengok orang mati, banyak-banyak menengok orang sakit. Dalam kitab Al-Ajwibah An-Nafiyah karya Syekh Nasiruddin Albani halaman 22, beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus saleh telah menyetujui azan Jumat 2 kali. Sayyidina Umar tersebut sebagai ahli bid'ah.
Nasiruddin Albani halaman 22 beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus saleh yang telah menyetujui azan Jumat 2 kali, Sayyidina Utsman tersebut sebagai ahli bid'ah. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Saya belum baca buku. Kalau saya tengok bukunya, tak mungkin dia membid'ahkan Utsman dan sahabat Nabi karena dia tahu hadis. Kalau sempatlah sahabat Nabi berlaku bid'ah sama dengan dolalah sama dengan neraka. Bisa jadi fitnah untuk si Albani. Tapi kalau ada akan datang, minta saya kirimkan screenshot ke nomor saya WhatsApp, nanti saya tengok betul-betul. Dalam fatwa Albani halaman 432, Syekh Nasrul Albani mengatakan bahwa mereka yang bertawassul dengan wali dan orang saleh, saya tidak segan sama sekali menamakan dan menghukumkan mereka sebagai sesat. Tidak ada masalah untuk menghukum mereka sebagai sesat dari kebenaran. Ini sejalan dengan penghukuman Allah ke atas Nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran saat nuzul ayat Wadduha. Wa wajadaka dhallan fahada. Apakah betul Allah menghukum Rasulullah sesat? Tidak. Tak ada satu pun ayat mengatakan Nabi sesat. Tapi itu jelas. Wa wajadaka dhallan. Tengok tafsirnya. Sesat dalam salah satu jalan lalu ditunjukkan Allah, bukan sesat dalam masalah tauhid. Kalau Nabi sesat, na'udzubillah. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pendapat Syekh Albani ini? Berani mengatakan Nabi sesat sebelum nuzul wahyu. Apakah masih layak beliau dikatakan ulama? Manusia itu yukhti wa yusib. Kadang dia benar, kadang dia salah. Kita tak bisa mengatakan orang ini salah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai orang melakukan 99 kesalahan, boleh jadi dia benar dalam satu masalah. Maka saya tidak setuju dengan orang yang mengangkat Albani sampai menjadi Tuhan dan Nabi. Masalah Albani hebat. Saya juga tak suka dengan orang yang menjatuhkan. Maka saya bersifat objektif saja sebagai akademisi intelektual. Kalau dia salah, mungkin dia salah dalam masalah ini, benar dalam masalah ini, mungkin dia salah dalam masalah ini. Tapi Ustaz disalahkan orang, sikit aja Ustaz salah, orang dia salah, itu kesalahan dia. Saya tak mau gara-gara itu menjustifikasi, membenarkan lalu ikut-ikutan metode orang. Itu manhaj yang saya pakai. Ustaz, bila ada pegawai yang digaji pemerintah, pekerjaannya belum waktu pulang sudah pulang, alasannya keluarga, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apa gajinya halal atau haram? Jabatan yang dimilikinya apakah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Masuk jam 8, pulang jam 4, digaji sebulan golongan 3B, 2,5 juta. Dia digaji untuk ngantor, linmas, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Ketika dia pergi meninggalkan tugas, orang antri panjang, dia sudah aniaya, zalim, dia makan duit haram. Di ajaran amalnya, sholatnya, puasanya diambil. Hadis muflis. Atau dulu nama muflis. Tahukah kamu siapa itu muflis? Siapa yang muflis? Ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin. Datang menghadap Allah membawa sholat, wasiyamin, puasa, wazakatin, zakat. Tapi ternyata dia sudah menzalimi orang. Ya'kulu akala mahalla hada. Dia makan harta orang dengan cara batil. Habis amal. Nauzubillah. Kewajiban suami kepada istri seperti apa Ustaz? Dalam hal memberikan nafkah gaji. Ibu punya hak 5 pada bapak. Bapak punya kewajiban 5 pada ibu. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Berapa makannya? Berapa pakaiannya? Standar. Orang kebanyakan di Pekanbaru. Makanya punya ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf artinya urf. Standar Pekanbaru. Kira-kira belanja istri Pekanbaru berapa? 3 juta. Bagi 3 juta. Kalau ada suami membagi 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta. Mana dalilnya? Istri Abu Sufyan berani, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Boleh saya ambil hartanya? Boleh. Tapi sesuai standar. Kalau dia kasih 1 juta, keperluan ibu 3, maka ibu boleh ambil 2 ribu. Kabar gembira untuk ibu. Pak Ustaz, kenapa masih banyak masjid yang imamnya melaksanakan zikir berjamaah dan berdoa? Kan tak pernah diajarkan hal-hal yang demikian. Yang diajarkan Allah zikir sendiri-sendiri. Berdoa hanya Allahumma anta salam wa minka salam. Setelah salat wajib berjamaah, buka buku saya 37 masalah populer. Ada doa zikir bersama-sama. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kalian. Kata sahabat, apa taman surga itu? Majlis zikir. Idza zakarani fi malain. Kalau hambaku itu berzikir bersama-sama beramai-ramai, maka aku akan sebut dia beramai-ramai bersama para malaikat. Fi malain ghairu min malaik.
judulnya Natijatul Fikri fil Jahli Bizikri. Tentang berdoa bersama sudah saya sebutkan. Tapi ini tidak perbuatan. Kalau tidak dibuat Nabi, kalau tidak dibuat Nabi, haram. Berapa banyak perbuatan yang tidak dibuat Nabi? Banyak sekali. Sunnah itu terbagi kepada sunnah qauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan, taqririyah, ketetapan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat Nabi, dibuat para sahabat dan Nabi membenarkan. Baca baik-baik, pahami baik-baik. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua dan keluarga supaya mereka dapat menerima dengan baik? Yang mereka pahami sekarang Islam dilakukan hanya kebanyakan orang. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum billati ahsan. Kalau ada yang perlu diperdebatkan, debatkanlah dengan baik. Nahnu du'atul Allah, kita ini dai, mengajak orang, bukan hakim. Kita bukan hakim yang bawa palu, bersalah masuk neraka, bersalah masuk neraka, bersalah neraka jahanam. Nahnu du'atul Allah, kita ini adalah dai, mengajak orang ke jalan Allah. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa martir. Nah, oleh sebab itu maka kita ajak dia. Tak mempan dengan cakap, dengan buku. Tak mempan dengan buku, dengan YouTube. Tak mempan dengan YouTube, downloadkan MP3, kasihkan ke dia. Dia dengar baik-baik. Tak juga masuk ke telinganya. Sampai sakaratul maut kita bisikkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya dia mati husnul khatimah. Seperti yang dilakukan Nabi kepada Abu Thalib. Apakah boleh berniat salat sunat dengan menggabungkan dua atau lebih salat? Misalnya salat sunat wudu, tahiyatul masjid digabung menjadi satu solat. Tak perlu niat satu solat, tak perlu niat dua, cukup satu saja. Masuk ke masjid, waktu 2 menit lagi azan, maka solat sunat qabliyah saja. Orang yang solat sunat qabliyah maghrib otomatis dapat pahala sunat tahiyatul masjid. Maka satu saja laksanakan. Kalau kau mau masuk masjid, maka laksanakan tahiyatul masjid, laksanakan qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau kasusnya dua, antara sholat sunat wudu dengan tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunat wudu, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Jangan dua. Aku sholat sunat wudu sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus qabliyah. Nah, satu saja. Pak Ustaz, apabila khatib sudah naik mimbar, boleh tak kita melaksanakan sholat sunat? Boleh. Mana dalilnya? Nabi dari atas mimbar, qum, tegak, sholat. Nabi SAW pun bahana seorang laki-laki, tegak, sholat. Maka bapak kalau terlambat tetap sholat, tapi jangan di tengah. Terganggu orang, khatib pun terganggu nih. Sholat pergi ke tepi-tepi sana. Ini udah terlambat, sholat di tengah, pakai baju kaos pula, tertulis masalah emang. Apa hukumnya seorang laki-laki muslim memakai gelang tangan yang bukan dari emas? Pakai gelang dari kulit, pakai gelang dari kayu poka, karet, tulis Adidas, macam-macam. Tak ada simbol-simbol Kristen. Boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Mana dalilnya? Tak ada larangan. Tapi ada dalilnya. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan itu apa? Pakai ginai. Laki-laki dibawa menjumpai Nabi, lalu kata Nabi, "Man hadzal rajul? Kenapa dia ini? Kenapa?" Innahu qad khadaba yadayhi, karena dia sudah menginai kedua tangannya. Di Makkah, Madinah, di Arab, orang yang menginai tangan itu bencong baci. Maka Nabi marah, asingkan dia ke Naqi. Nama tempat pengasingannya Naqi. Nama pemakaman Baqi. Beda titik, titik bawah Baqi, titik atas Naqi. Maka orang bergelang tangan, apa? Gelang tangan. Asal jangan gelang emas. Apakah salat sunat fajar dengan salat sunat qabliyah sebelum fardu subuh itu Pak Ustaz beda? Sama. Raka'ata usolli sunnatal fajri raka'ataini. Niatnya Pak Ustaz? Usolli sunnatal fajri raka'ataini. Satu lagi usolli sunnatas subhi qabliyatan. Pakai dua-dua. Usolli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Saya mau nengok tertulis Pak Ustaz. Download buku saya 77 tanya jawab sholat gratis di internet. Ada pertanyaan di sini. Apakah qabliyah subuh dengan sholat sunat fajar itu sama? Podo, sami mamon, samo. Apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Saat melakukan akad zakat fitrah, perlukah menyebutkan nama-nama yang membayar tersebut? Aku bayarkan zakat fitrah untuk anakku Zaid Haziq bin Abdullah. Aku bayarkan zakat fitrah untuk adikku. Aku bayarkan zakat fitrah untuk istriku. Kalau disebutkannya boleh, andai tak disebutkannya
bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Baik. Berapa fidyah yang harus dibayarkan bagi seorang istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena hamil dan menyusui? Perhitungannya seperti apa? Menurut pendapat ulama Saudi Arabia, Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, maka qadha saja, tak pakai fidyah. Menurut mazhab Syafi'i, kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia bayar fidyah dan qadha. Berapa fidyahnya? Makan sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, 50.000 untuk makan pagi. Bagaimana dengan suami yang di siang hari Ramadan melakukan hubungan istri dengan disengaja? Apa kifaratnya? Fatahari muraqabah, bebaskan budak hamba saya. Tak sanggup puasa 60 hari berturut-turut. Tak sanggup memberi makan 60 fakir miskin sehari makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi jangan langsung lompat ke ngasih makan. Puasa dulu 60 hari. Jangan main-main ke hukum Allah. Nanti dilaknat Allah SWT. Saya anjurkan yang lajang-lajang nikah setelah Syawal. Jangan nikah bulan Syawal. Saya sering lihat orang-orang masuk musola, sholat 2 rakaat. Kira-kira menurut Ustaz itu sholat apa? Tahiyatul masjid. Karena kalau mau nanya langsung kurang enak. Tahiyatul masjid. Mana ada tahiyatul musola Pak Ustaz? Kalau ada sholat 5 waktu berjamaah namanya masjid. Kalau ada 5 waktu berjamaah tambah sholat Jumat namanya masjid jami. Oh, jadi masjid jami itu bukan asal godang Pak Ustaz. Asal godang masjid jami, asal besar masjid jami. Masjid jami itu artinya ada sholat Jumatnya. Ini masjid apa? Masjid jami. Ada sholat Jumat. Karena tak ada sholat Jumatnya, masjid saja. Masjid titik. Surau langgar musola itu masjid, tidak masjid jami. Karena di situ ada. Maka kalau masuk surau, usolli sunnat al surau, usolli sunatan tahiyat al masjid. Surau langgar musola itu masjid. Kalau orang-orang sholat sunat sering kita lihat matanya memandang keliling, apakah ada hasilnya Bos? Allah. Haji Muhtamar tulis. Nah, setiap kaligrafi Haji Muhtamar ada tulisannya itu tanda tangan cirinya Muhtamar. Ditulis tahun 2003, 18 Maret 2003, 14 Muharram 1434. Begitu nengok tanda tangan, oh Haji Muhtamar. Terbayang pelajaran 9 ujung paus. Maka kita sholat menengok tempat sujud. Kiblat ketiga, kiblat dada ke Ka'bah, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah. Yang suka menengok-nengok berhenti, satu. Mata berubah hanya ketika telunjuk naik. Ketika telunjuk naik, maka mata menengok ujung telunjuk. La tatajawaz basaruhu isma', mata menengok ujung telunjuk. At-tahiyatul mubarakatuh. Bukan telunjuk kawan. Maka tak ada istilah orang Tegal menengok telunjuk orang. Apa pula tengok telunjuk orang? Tengok telunjuk kawan. Seorang ibu belanja pakaian di pasar, membeli pakaian selembar 60.000. Seminggu kemudian anaknya ingin beli lagi. Sewaktu pembelian yang kedua ini di toko yang sama, supaya harganya dapat lebih murah, maka ibu ini bilang, seminggu yang lalu saya beli dengan harga 50.000. Pedagang itu setuju saja. Tapi ibu ini setelah itu merasa berdosa karena sudah berbohong. Apakah hal semacam ini termasuk dosa Pak Ustaz? Tidak. Bohong. Tapi kenapa dia setuju Pak Ustaz? Itu terserah dia, barangnya dia. Yang jelas kita sudah bohong. 50.000 dengan 60.000 bohong. Bagaimana cara menutupinya Pak Ustaz? Habis balik dari sini datang balik situ. Bilang sama dia, tadi kata Ustaz Abdul Somad, saya ini sudah berdosa sama kamu gara-gara harganya. Kalau dia mau sampai etik, alhamdulillah. Kalau itu diambilnya lepas. Jangan sampai dalam hati kita ada berkata-kata gara-gara 10.000 perak. Berkata-kata, ibu, bapak yang sudah mengalami ini dan tetap dia merasa berdosa, itu menunjukkan pengajiannya sudah masuk ke hati. Orang kalau pengajiannya ada 10.000 perak aja kok, berarti sudah masuk kajiannya ke dalam hati. Apa itu? Ma'aka fi sadrika. Dosa adalah sesuatu yang membuat dadamu terasa sempit. Asal ingat dia 10.000.
keliling-keliling masjid. Kadang-kadang saya jumpai imamnya setelah sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kadang-kadang ada juga yang la ilaha illallah. Saya ingin tahu untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Kalau subuh semua zikir itu dibawa memang lebih enak rasanya. Astaghfirullah, 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 la syarika lahu lahul mulku Allahumma anta salam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Afdal zikri ma'al habib ilahi anta. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa ila rabbana bisalam wa adkhilna jannata nar salam tabarak rabbana ta'ala ta'ala jalal ila anta. Subhanallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Afdal zikri ma'al man la ilaha illallah. Wala susunan macam itu. Afdal zikri afdal zikri la ilaha illallah. Iktikaf boleh-boleh saja kapan maunya sunat. Beristimewa pada 21 sampai 30. Rukun yang membatalkannya saya tahu. Saya belum paham mengenai satu. Apa sasaran pokok dari iktikaf? Sasaran pokok iktikaf sudah kita bahas tuntas di masjid Mutmainah. Waktu dengan anak-anak FSRMM. Videonya sudah di-upload atau belum? Sudah. Nah, tinggal tulis somat iktikaf. Lengkap. Membersihkan jiwa, memutuskan hubungan dengan dunia, merasakan pengawasan Allah, merasakan hanya berlindung kepada Allah, merasakan tidak bersandar kecuali kepada Allah, mengosongkan diri daripada perkara yang merusak hawa nafsu, merusak mata. Mesti membuat tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. 2. Amalan-amalan pekerjaan apa yang paling afdal dilakukan ketika i'tikaf? Yang paling afdal lama tegak salat. Salat sunat tahiyatul masjid, salat qobliyah, salat ba'diyah, salat sunat isyraq, salat duha, salat sunat awabin, salat sunat tasbih, salat sunat hajat, salat sunat taubat, salat sunat mutlak. Apalagi khatamkan Al-Qur'an. Apalagi baca buku. Apalagi zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Banyak-banyak. Jangan sampai bingung. Saya bingung nengok orang iktikaf, bingung. Saya bingung menengok orang iktikaf, bingung. Sampai di masjid tak tahu dia mau buat apa. Tengok sama. Habis itu mengangguk. Habis itu mulai foto sana. Dah tak tahu lagi apa mau dipoto, apa foto lagi. Ini orang tak tahu dia mau buat apa. Begitu banyak amal. Ambil tasbih. Subhanallah 1000 kali. Alhamdulillah 1000 kali. Allahu Akbar 1000 kali. Istighfar 1000 kali. Selawat 1000 kali. 1000 kali itu setengah jam itu. Setengah jam, 2 jam setengah. Salat sunat. Buat rakaat pertama 1 juz. Rakaat kedua 1 juz. 2 juz. Tengok Quran. Apa salahnya? Banyak yang bisa dibuat. Kenapa bisa bingung? Bawa buku tebal-tebal. Masukkan ke tas. Sampai situ letakkan. 3. Mengapa di musola tidak laku? Kenapa musola tak laku? Padahal musola juga tempat sujud. Sedang masjid aja banyak orang tak i'tikaf, apalagi musola. Ini masalah pengetahuan. Dulu saya bercerita dengan kanda yang pertama membawa i'tikaf. Waktu gua belum balik lagi ke Pekanbaru, kami membuat i'tikaf dengan Ustaz Mustafa ini. Berapa orang jamaahnya? 6 orang. Tahun 2006 tuh. 2006 pertama kali i'tikaf. Saya baru pulang bergabung 2008. Baru saya masuk. 2006 6 orang. Sebulan. Sebagian sudah meninggal. Almarhum Imam kita Zulkifli main inti. 4 bulan. Oh 4 bulan kok main inti ya? 6 orang. Lebih banyak tiangnya daripada orang lain. Nah, jadi ke depan insyaallah musola kita ingin semua penuh dengan i'tikaf. Ini dalam rangka sosialisasi. Mengenai surat taubat dan tasbih, apakah ada bacaan yang paling afdal setelah Fatihah? Tidak ada bacaan tertentu. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bebas. Bacalah ayat-ayat. Apakah rahasia yang terkandung dalam surat tasbih karena sangat dianjurkan setidak-tidaknya 1 kali seumur hidup? Kalimat yang paling agung diucapkan adalah subhanallah. Makanya setelah menyebut Allah SWT, subhanallah. Ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak.
Ketika kita menempelkan piring ke lantai, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ketika malaikat diminta, malaikat, kalau memang kalian berilmu, sebutkan nama ini, sebutkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata subhana adalah pengagungan dan merasakan kerendahan diri. Dan subhana paling banyak ada dalam sholat sunat tasbih. Berapa? 300 Pak Ustaz? Bukan 300, 1200. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 300. Teman saya punya pengasuh anak, datang pagi pulang sore. Apakah zakat fitrahnya tanggung jawab teman saya? Tanggung jawab dia sendiri. Farad Rasulullah SAW zakat fitri. Allah mewajibkan zakat fitrah di kulli saghirin, anak kecil, wa kabirin, orang dewasa, hurrim, orang merdeka, hamba saya, abidin, hamba saya. Maka ini saya membayarkan zakat fitrah anak saya. Pembantu saya kasih gaji. Tapi kalau saya mau membayarkan dia, boleh. Saya anjurkan bapak bayarkan dia. Berapa ribu itu? Jangan berhitung-hitung sama Allah kasih nanti lebih banyak daripada itu. Tapi tidak wajib. Jangan merasa wajib saya bayarkan pembantu saya. Tidak. Hadirilah etika malam ini bersama guru kita Ustaz Abdul Somad LCMA di Masjid Mutmainnah Polda Riau, belakang Rumah Sakit Bayangkara, mulai pukul 2 nanti. Begini Ustaz, saya ibu rumah tangga, saya berniat berkurban tahun ini dengan uang kerja keras saya sendiri. Saya mau mendaftar mandiri jadi anggota kurban di masjid dekat rumah saya. Nama siapa yang harus saya daftarkan? Nama saya atau nama suami saya? Kalau duitnya duit ibu pribadi, ibu bekerja, buat nama ibu. Ibu bekerja, pegawai, swasta, buat nama ibu. Kalau ibu menabung hasil dari pembagian suami, buat nama suami. Ini duit saya Pak Ustaz, tapi saya mau pakai nama suami. Bagus, suamiku. Aku tahu memang kau tak berduit. Tapi untuk ini karena cinta kepada ubahlah nama Bapak. Bagus, tak salah. Kalau maunya nama saya, tapi kata tetangga harus nama suami. Sebab suami adalah imam keluarga. Mana yang lebih betul Pak Ustaz? Dalam Islam, setelah kita menikah, itu tidak otomatis harta istri ke suami. Maka saya tak bilang ke istri saya, istriku, sejak kita menikah hari ini, sejak aku akan bersama bapakku, maka semua hartamu untukku. Surgamu ada di bawah tapak kaki. Serahkanlah semua surat-surat tanah PKK. Dalam Islam tak begitu. Harta istri tetap punya istri, harta suami tetap punya suami. Maka kalau ada seorang istri mau kurban pakai nama dia, suami tak boleh tersinggung. Tiba-tiba ngambek. Abang kenapa bang? Cari sendiri. Inilah kalau suami tak mengaji. Makanya anak dari pengaji. Beruntungnya anak-anak gadis yang nikah dengan suami-suami yang pandai mengaji. Jika seorang berzina, sementara di Indonesia Pekanbaru hukum cambuk belum ada, gimana Pak Ustaz? Sholat sunat taubat, istighfar banyak-banyak, banyak-banyak sedekah, hadiri sholat jamaah, i'tikaf, zikir. Tapi hukumnya Pak Ustaz, mohon pada Allah, ya Allah, aku mau minta cambuk, mau tak cambuk sama siapa? Ustaz Abdul Somad tak mau cambuk, karena takut dia ditangkap polsek. Oleh sebab itu maka hukum ini tidak ada perangkatnya. Tapi seandainya ada, aku siap dihukum ya Allah, aku siap ya Allah. Menangis, tetesan air mata, mudah-mudahan itu dapat mengampuni dosa. Haramkah BPJS Pak Ustaz? BPJS termasuk kategori asuransi. Hukum asuransi terbagi 3. Kata Syekh Al-Jum'ah. Yang pertama mengatakan haram, karena di situ ada unsur gambling, judi. Yang pertama mengatakan boleh, karena di situ ada unsur tolong-menolong. Yang ketiga mengatakan kalau dilakukan oleh perusahaan profit haram, kalau non profit boleh. Pilihlah 3 pendapat ini. Apa benar istri Nabi itu lesbi? Istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan contoh kepada orang kafir. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Lut. Lesbi. Riwayat banyak. Quran
kalau ada bapak baik, istri bapak tak baik, senasib sama Nabi Nuh sama Nabi Nuh. Ibu baik, suami ibu tak baik, ibu senasib sama istri Fir'aun. Sabar-sabarlah ibu, insya Allah nanti dia tenggelam di laut merah. Haramkah bekerja di bank konvensional? Ulama Saudi Arabia, siapa yang bekerja di bank konvensional haram, berhenti, tak ada tawar menawar. Tapi kata Syekh Yusuf Qaradawi, kalau bekerja di bank konvensional maka dia tak ada kerja lain daripada anaknya tak makan, pada istrinya mati kelaparan, maka untuk sementara bolehlah, sementara dapat kerja yang cukup. Tapi kalau ada alternatif dua, ada kerja pas-pasan, ada ini bank konvensional, tinggalkan ini, ambil yang pas-pasan. Jaga diri dari haram. Apa contoh hadis dhaif tentang akidah Pak Ustaz? Kasih saya contoh hadis dhaif tentang akidah Pak Ustaz. Hadis dhaif tentang masalah akidah, bahkan palsu bukan akidah. Ketika banjir Nabi Nuh naik perahu. Lalu perahunya itu tawaf 7 kali putaran. Itu tak boleh diyakini. Perahunya tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Lalu diyakini dan tak boleh. Hadis dhaif dalam masalah akidah. Apa contoh hadis dhaif tentang masalah hukum Pak Ustaz? Hukum halal haram. Hadis dhaif tentang masalah menetapkan suatu hukum adalah ketika orang mengatakan anak kecil yang bisa membedakan kanan dan kiri, anak kecil yang sudah bisa membedakan kanan dan kiri, maka wajib sholat. Man farraqa yaminahu wa shimalahu, siapa yang bisa membedakan kanan dan kiri wajib sholat. Panggil anak kecil, sini nak, mana kanan, mana kiri, wajib sholat. Itu tak bisa. Karena itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa menetapkan hukum fikih. Katanya di bank syariah tidak haram. Bukankah bank syariah di bawah naungan BI juga? Ya. Bank, bahkan divisi bank syariah mandiri, BSN, ada yang bank syariah, ada yang bank konvensional. Kalau begitu Pak Ustaz sama saja, akadnya beda. Perhatikan akadnya baik-baik. Nampaknya sama, tapi akadnya beda. Tanya ke orang bank syariah, di mana letak perbedaan akadnya? Nanti nampak di situ. Oh, ini beda akadnya. Nampaknya sama, tapi beda pada akad. Apa yang dimaksud dengan sholat isyraq Pak Ustaz? Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat isyraq namanya. Itu yang tadi kita laksanakan. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz dengan wanita bercadar? Kalau dilihat kondisi kita di Pekanbaru, yang bercadar sering dianggap orang aneh. Mahasiswi saya yang bercadar di lokal tak pernah saya ejek. Kawan-kawannya yang mengejek saya marah. Ada dosen mengusir mahasiswi karena bercadar. Masuk ke ruangan saya menangis. Waktu itu saya sekretaris LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Sekarang non-job, tak ada kendali. Lembaga Penjamin Mutu, datang dia. Kenapa kamu nangis? Saya diusir Pak. Siapa ngusir? Dosen. Kenapa diusir? Karena saya pakai cadar. Saya kasih rekom, pergi menghadap rektor. Laga antara rektor dengan dosen. Kalau kalah nanti kamu, berarti tak betul kampus. Dimenangkan sama rektor. Rektor mengatakan dia boleh masuk bercadar. Kalah dosen. Karena cadar adalah hak dia. Jadi anak gadis yang bercadar bagus. Dengan bercadar itu dia menjaga kehormatan dirinya dan dia menjaga kawan-kawannya. Kalau tidak kawan-kawannya baru tengok. Saking cantiknya. Dosennya juga terjaga. Kalau tidak dosen itu rajinlah masuk lokal situ. Kena anak cantik. Menengok istri di rumah, menitik air mata. Menengok mahasiswi, menitik air biru. Nah, sebab itu maka terjagalah pandangan dengan bercadar. Hanya saja kalau ibu punya anaknya bercadar, dia pulang bawa kawan, jangan terlalu percaya, periksa juga. Mana tahu bercadar rupanya pengemis. Periksa, karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah.
jadi pakaian tak boleh Pak Ustaz. Tapi kalau kulit kucing itu mau dijadikannya sebagai pakaian, itu baru tak boleh. Jadi kalau pelihara kucing, ya tak apa-apa. Kalau najis kulit kucing, itu yang di karpet, yang di tempat sajadah sholat. Abu Hurairah kena kucing. Ya Abahir, wahai bapak kucing. Abahir, bapak kucing. Orang yang selalu bawa kucing disebut pak kucing. Abu Hurairah. Kalau orang dilarang pasti kata Nabi, Abu Hurairah campakkan kucing, najis. Ya tak apa-apa. Kalau begitu bagaimana cerita Nabi dengan kucing saat sholat? Hadis ini sahih atau sahih Pak? Pokoknya tidak najis. Kecuali jelas-jelas kucing itu sakit perut, lalu ekornya yang belakang itu kemana kena airnya. Maka Ustaz bagaimana? Saya tak suka. Tapi saya tak pula. Gara-gara tak suka kucing asal bawa mobil nampak kucing tabrak. Boleh. Kucing dipelihara bagus. Kalau sanggup ngasih makannya, ingat. Ada hadis tentang perempuan rajin ahli ibadah memelihara kucing tapi tak dikasih makan, mati masuk neraka. Gara-gara tak memberi makan kucing. Dia suka melihara kucing, makanan kucing itu mewah, tapi kucing itu dikurungnya. Sejak akil balik sampai sekarang tak pernah kucing itu jumpa perempuan. Mau ngeong lah kucing, ngeong. Kata dia tengok kucingnya Pak Ustaz mantap. Padahal kucing itu ini gitu kucing. Buat lagi dia sepasang. Ustaz, katanya kredit itu riba. Anak mau pinjam uang di koperasi, katanya juga riba. Kalau kata teman-teman anak yang lain, tak apa, kan bukan kita yang dirugikan. Nah, tidak ada fatwanya. Gimana solusinya Pak Ustaz? Kalau nabung sendiri, uang tak terkumpul, rencananya mau beli motor Pak Ustaz. Maka segala yang bertambah riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Uang dengan uang riba. Tapi saya mau beli motor Pak Ustaz, tabung aja. Tabung. Ini kan kadang kurang lama, juga lama sih. Tapi jangan dipakai. Ini asal kurang belanja habis gitu. Insya Allah jauhkan diri dari yang haram. Hidup ini bukan teori. Saya kalau mau saya ceritakan bagaimana perjuangan untuk menyimpan yang halal, menjaga diri yang haram. Kita dibilang orang bodoh. Ustaz PNS kapan? 2008. SK-nya mana? Di rumah. Tak pernah Ustaz sekolah kan? Tidak. Ustaz bodoh. Orang yang menyimpan SK itu bodoh, goblok. 1 orang bilang goblok, kita terima. 2 orang bilang goblok. Setiap ketemu orang Ustaz goblok. Tidak pakai. Ini bisa pinjam 200. Maka jaga diri dari yang subhan. Allah bukakan pintu yang lain. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma a'inna ala dzikrika. Tolong kami supaya selalu mengingatmu. Wa syukrika, syukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Berusaha istiqamah, berkawan sama orang baik-baik, tetap istiqamah beribadah ibadah sunnah. InsyaAllah Allah pelihara kita dari yang haram-haram ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita sebut ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran wa barakallahu fiik. Walhamdulillahirabbil alamin.